Kita langsung ke Bang Mardhani. Pemerintah sudah menghitung secara matang penerimaan pajak. Bahkan tadi tergambar dari tax ratio tahun-tahun sebelumnya. Bang Didi sempat sebutkan angkanya meskipun sempat terjadi perdebatan dengan Pak Fuad tadi Pak ya. Justru itu yang perlu hati-hati ketika tax amnesty ke-1, pemerintah berharap ada dana yang masuk 6.000 triliun. Ternyata cuma 1.400. Tax yang kita dapatkan cuma 146 triliun, jauh sekali, hitung-hitungannya meleset. Kami sengaja justru dengan adanya polemik ini ingin agar pemerintah akurat, ingin agar pemerintah bisa punya bird view, mana yang harus dipajakkan. Karena kalau Dedi tadi bilang, oh kita rendah, tergantung. Kalau PPN rendah biasanya pajak orang dan badannya tinggi. Kalau kita dua-dua 10% mau 12% tapi pajak ini naik. Biasanya Ded, kalau kita lihat Amerika itu cuma 5% gitu. Amerika itu PPN-nya gitu. Singapura, Malaysia 7%, tetapi pajak orang dan pajak badannya tinggi, 35%. Roger Federer itu 35%, Swiss bahkan 45% ketika orang kaya-kaya. Tapi PPN-nya rendah. Kita mau PPN tinggi terus pajak orang dan badannya tinggi juga. Nah, disinilah penting publik ikut diskursus yang sehat. Kita ingin pemerintah yang cerdas, kita ingin pemerintah yang akurat, bukan pemerintah yang malas, apalagi memajaki rakyatnya tanpa pertimbangan yang matang. Pak Justinus. Ya, tentu kita berterima kasih ya dengan masukan Bang Mardhani ya. Beberapa sudah saya catat dan ini bagian diskursus. Tapi juga tolong teman-teman Bang Mardhani juga diberitahu. Dalam situasi yang seperti ini, kita benar-benar berat, kita nambah utang. Mentalitas kita itu utang nggak mau, pajak nggak mau. Ini kan juga mentalitas yang harus kita perbaiki. Bersama-sama, ini PR kita saya kira Bang Mardhani ya Pak Fuad ya. Ada kebutuhan pembiayaan ke depan akan makin besar untuk kita bisa mengejar kualitas lebih baik. Sisi lain kita juga harus meningkatkan edukasi, literasi supaya masyarakat semakin paham. Jadi saya rasa kita pada posisi yang sama. Publik harus kita cerai bukan dengan pertentangan tapi bagaimana kita bisa bersinergi. Kritik sangat valid, kami berterima kasih. Masukan juga sangat bagus. Pak Fuad kan juga punya pengalaman panjang sebagai pejabat dan saya rasa kita saatnya saling mendengarkan saat ini. Kalau pajak baik, pajak kuat, Indonesia pasti maju. Tapi kalau pajak lemah, kita juga dirugikan semuanya. Jadi saya kira prinsipnya itu, gotong royong. Saatnya mendengarkan Pak Fuad, sepakatkah? Iya benar. Nah untuk dua poin aja. Satu, kalau soal pajak harus bicaranya kepada angka dan teknis ya untuk semuanya. Supaya tidak meleset-meleset melulu Haruskah seperti dibuka sekarang atau ya, nanti kedua, kan ada prolegnas? Iya dibuka dengan angka, dengan detail itu nggak apa-apa. Kedua, perlu klarifikasi yang lebih konkret kepada publik supaya nggak panik. Misalnya ini benar nggak? Ini mau dikenain. Sekarang ini kan jawabannya kayak agak ngeles-ngeles dikit gitu masih. Penangkapan itu di-clearkan aja yang ini aja, dia udah bisa tenang gitu ya. Nggak penting kalau tidak, sebetulnya tidak harus nunggu DPR. Karena udah untuk urusan publik ini biar aja masyarakat, karena DPR juga perlu masukan dari masyarakat gitu. Jadi berguna untuk semuanya. Makasih. Oke, baik. Pak Didi silahkan. Ya, saya kira kita nggak perlu terburu-buru, kita akan menjelaskan penjelasan yang lebih detail. Dan nanti RUU ini kan tentu akan dibahas oleh semua fraksi yang ada di DPR. Tapi kalau setelah mendengarkan suara masyarakat, kan ya, DPR juga mendengar suara rakyat. Itu tadi rakyat. apa yang disebutkan, bahwa ini kan juga harusnya menjadi satu instrumen untuk distribusi keadilan. Gitu ya, karena kita tidak mungkin yang satu dipajak, yang satu enggak. Intinya kan bagaimana kita bisa, pemerintah punya ruang yang lebih besar untuk membesarkan juga public spendingnya. Karena kita masih termasuk cukup rendah urusan itu. Pemerintah harus keluarkan biaya yang besar untuk UMKM, usaha ultramikro, untuk mereka yang di PHK, untuk bantuan sosial. Dari mana dalam situasi yang sekarang? Pada saat yang kita tahu, shortfall pajak kita itu sekarang 127 triliun kalau saya tidak salah ya. Yang 2020 itu masih cukup besar gitu. Dari mana uangnya dicari? Kita nggak mau utang. Tapi kita tidak mau juga government spending diturunkan. Nah ini kan satu dilema yang akan dihadapi pemerintah manapun. Itu pilihannya ada pada kita.
Ini sharing burden memang harus dilakukan. Dan saya kira pada akhirnya kita harus sama-sama meyakini bahwa ini untuk kebaikan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan pemerintah belaka. Terima kasih banyak catatan dari para narasumber. Semoga ini didengar utuh oleh masyarakat, tidak sepotong-sepotong, tidak hanya melihat judul, tapi substansinya juga dicermati secara seksama. Catatan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi.